Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama saya dengan Ibu Mas Diana dalam pembelajaran materi sejarah kebudayaan Islam kelas 7. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, karena di sini materinya ada misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti adik sekalian harus mengetahui apa itu misi dan mengapa Rasulullah menggunakan misi dan bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Misi dapat diartikan sebagai tujuan. Artinya, dalam melaksanakan dakwah, Rasulullah Muhammad SAW telah menetapkan tujuan dari dakwahnya. Adapun misi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah adalah mengubah semua kebiasaan buruk masyarakat Mekah dengan mengajak meninggalkan penyembahan berhala, termasuk berjudi, minum khamar, serta perbuatan-perbuatan buruk lainnya, dan semata-mata hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Rasulullah di Mekah. Dakwah Rasulullah di Mekah tidaklah seindah dan semudah dengan dakwah di masa sekarang. Rasulullah justru menghadapi masyarakat yang memiliki karakter keras dan tidak mudah menerima hal yang baru dalam masyarakat, termasuk dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Masyarakat Mekah sebelum Islam hadir, mereka menganut tradisi jahiliyah, yakni suatu kebiasaan yang tidak diikat dengan aturan-aturan seperti menyembah berhala, mereka berjudi, berzina, menerapkan sistem perbudakan, serta perbuatan-perbuatan buruk lainnya, dan hal ini bahkan dianggap sebagai hal yang wajar dan biasa dalam masyarakat Mekah tersebut. Nah, oleh karena itu, di tengah kebiasaan buruk masyarakat Mekah inilah Rasulullah diutus untuk memperbaiki keadaan masyarakat Mekah. Nah, dalam memulai dakwanya, Rasulullah menggunakan dakwah secara syariah atau dakwah secara tertutup sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Adapun tujuan dakwah secara syariah atau tertutup adalah untuk mencari pendukung yang membantu dan memperkuat Islam di tengah-tengah masyarakat Mekah yang hidup dengan tradisi jahiliyah. Melalui dakwah secara syariah, akhirnya beberapa masyarakat berhasil menerima Islam yang dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali menerima Islam. Setelah berhasil mendapatkan pendukung, akhirnya Rasulullah mulai berdakwah secara jar sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94. Dakwah secara jahar adalah dakwah secara terang-terangan. Tujuan dari dakwah secara terang-terangan adalah untuk mengajak manusia kembali pada ajaran tauhid dan meninggalkan segala bentuk kejahiliaan. Akan tetapi, setelah dakwah dilakukan secara jar, sebaliknya Rasulullah bukan mendapatkan sambutan yang baik, bahkan mendapatkan penolakan secara langsung dari para pemuka Quraisy. Sejak saat itu, dakwah beliau telah diketahui dan mulai mendapatkan hambatan. Meskipun di awal dakwah Rasulullah secara terbuka sudah mendapatkan penolakan, namun Rasulullah tetap semangat dalam melaksanakan dakwah. Bahkan tak sedikit masyarakat yang berhasil terajak. Quraisy merasa khawatir akan keberhasilan dakwah Rasulullah, sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk mencegah dan menggagalkan dakwahnya. Di antara cara yang dilakukan adalah menghina kaum muslimin, melakukan penyiksaan, serta melakukan pembaikotan. Nah, atas dasar hal inilah akhirnya Rasulullah untuk menyelamatkan Islam dan menyelamatkan kaum muslimin, akhirnya beliau memilih untuk hijrah. Hijrah pertama itu dilakukan ke kota Habsyah. Selanjutnya Rasulullah berusaha untuk berhijrah ke kota Taif, akan tetapi beliau ditolak secara terang-terangan pula di sana. Selanjutnya beliau mendapatkan syafaat sehingga beliau diajak untuk hijrah ke kota Madinah. Sebagai kesimpulan materi hari ini,
Yang pertama yang dimaksud dengan misi itu adalah tujuan dakwah Rasulullah Muhammad SAW, yakni mengajak kembali manusia pada ajaran tauhid dan meninggalkan seluruh bentuk perbuatan kejahiliaan sebagaimana yang sudah mendarah daging dalam tradisi masyarakat jahiliyah. Yang kedua, untuk mengajak masyarakat Mekah kembali pada ajaran tauhid, Rasulullah menggunakan dua strategi. Strategi pertama adalah dakwah secara syariah atau dakwah secara tertutup yang tujuannya adalah untuk mencari pendukung yang akan menguatkan dakwah Rasulullah. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan dilakukan setelah beliau memperoleh kekuatan, di mana tujuannya adalah untuk mengembalikan manusia pada ajaran tauhid dan semata-mata menyembah hanya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh bentuk perbuatan jahiliyah. Nah, untuk hari ini materi yang Ibu sampaikan sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita akan lanjut pada video berikutnya dan semoga materi hari ini bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.